Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, channel Renungan Harian ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, termasuk saudara, untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka orang itu akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel ini yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudara, di dalam kehidupan ini kita diberi kesempatan dalam banyak hal untuk memilih dan memutuskan. Saudara, dalam kehidupan ini, dalam begitu banyak hal yang kita bisa putuskan melakukan dan tidak melakukan adalah sehubungan dengan ibadah kita. Saudara bisa memutuskan untuk hidup beribadah dalam hidup saudara, tapi saudara juga bisa memutuskan untuk tidak beribadah dalam kehidupan saudara. Dan tentu saja saudara, ada akibat yang akan diterima oleh orang yang memutuskan dalam hidupnya untuk tidak beribadah, tapi ada hasil yang akan diterima oleh orang yang memutuskan dalam hidupnya untuk hidup beribadah. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang kita renungkan masih pada topik alasan sehingga kita harus hidup beribadah. Apakah selama ini saudara sudah beribadah kepada Tuhan? Dan apakah saudara mau tahu apa alasannya sehingga saudara harus hidup beribadah kepada Tuhan? Sebelum kita melanjutkan renungan ini saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik alasan sehingga saya dan saudara harus hidup beribadah kepada Tuhan. Di mana teks yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik ini, yang sudah kita belajar juga di video pertama adalah dari Kitab Yosua pasal yang ke-24, mulai ayat 14 sampai ayat 18. Saudara, ini konteksnya sekali lagi adalah saat Yosua sudah menjadi tua. Dan kemudian dia panggil orang Israel, karena dia tahu itu adalah hari-hari terakhir dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Lalu dia menegaskan kepada mereka, supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Itu ada di ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi di akhir kehidupannya, Yosua menegaskan kepada orang Israel dan tua-tua Israel yang sedang berkumpul pada saat itu, supaya mereka tetap konsisten beribadah kepada Tuhan, dan jangan seperti nenek moyang mereka yang pernah menyembah berhala, dan jangan juga menyembah berhala dari orang yang mereka sedang diami itu. Nah, saudara, pemimpinan Yosua, orang Israel mengalami yang luar biasa, mengalami taat Tuhan yang luar biasa.
mulai saat kepemimpinannya waktu mau masuk ke tanah Kanaan, dan selama ada di tanah Kanaan, mereka mengalami kedamaian yang luar biasa dan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kenapa, saudara? Dan memang Yosua dalam kepemimpinannya mulai dari awal sampai akhir, hampir tidak ada cacat yang dicatat dalam firman Tuhan. Tidak ada cacat malah yang bisa kita lihat yang dicatat dalam firman Tuhan tentang kepemimpinan Yosua. Dan salah satu menurut saya kenapa Yosua memiliki kepemimpinan yang begitu luar biasa dan berhasil dalam memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dan selama hidupnya dia pimpin orang Israel di tanah Kanaan, karena dia punya prinsip yang begitu kuat dalam hidup beribadah. Dia memimpin keluarganya dan dia tantang juga orang Israel untuk hidup beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia kepada Tuhan. Dan kemudian di akhir hidupnya itu, saudara, menjelang kematiannya, dia tegaskan kepada mereka supaya mereka tekun beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Tapi dia tahu juga bahwa beribadah itu pilihan, sehingga dia berkata ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lalu kemudian dia memberi penegasan sebagai pemimpin, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dia menegaskan konsistensinya bahwa dia akan tetap setia beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarganya. Dan dia tantang juga umat Israel yang sedang dia pimpin untuk tetap tulus, ikhlas dan setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dia berkata bahwa itu tetap pilihanmu. Tetapi lihat apa kata orang Israel, saudara. Di ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Dalam kepemimpinan Yosua, orang Israel, mereka komitmen juga untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka menyadari beberapa hal yang sudah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang sudah kita pelajari di video pertama, di mana ketika mereka berkata di ayat 16, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17, mereka menegaskan alasannya, di mana mereka berkata, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dengan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi ada hal yang mereka sadari, yang membuat mereka berkomitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Apa itu, saudara? Bahwa Allah itu adalah Allah yang membebaskan. Mereka menyadari nenek moyang mereka diperbudak di tanah Mesir. Mereka menyadari bagaimana penderitaan nenek moyang mereka di tanah Mesir. Dan kemudian Allah lah yang membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan, dari penderitaan itu, dan menuntun mereka menuju tanah Kanaan. Saudara, kalau dalam kehidupan saudara, saudara mengalami seperti apa yang disadari oleh orang Israel, di mana Allah lah yang telah membebaskan, Allah lah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan itu, dari penderitaan itu. Kalau hari ini saudara sadar bahwa Allah telah membebaskan saudara dari ikatan dosa, saudara telah dibebaskan oleh Tuhan mungkin dari penderitaan-penderitaan masa lalu, dari kesulitan, dan hari ini mungkin saudara sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, maka seharusnya kita bersama-sama berkata seperti orang Israel, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Atau dengan kata lain, kami akan tetap konsisten beribadah kepada Tuhan. Itu yang mereka ungkapkan saat di hadapan Yosua sebagai pemimpin mereka yang juga berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Alasan pertama yang sudah kita belajar di video pertama, sehingga kita harus tetap hidup beribadah kepada Tuhan adalah karena Allah yang membebaskan kita. Allah juga yang menuntun perjalanan hidup kita. Kalau saudara sudah mengalami pembebasan dan tuntunan Tuhan, teruslah hidup beribadah kepada Tuhan. Konsistenlah
hidup beribadah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara rindu mengalami pembebasan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara saat ini, teruslah beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin hari ini belum komitmen untuk ibadah dengan tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan, hari inilah keputusan. Saudara harus mengambil keputusan dalam hidup saudara untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membebaskan saudara, Tuhan akan menuntun saudara. Dan ke depan saudara, kalau kita rindu bersama-sama mengalami pembebasan oleh Tuhan dan mengalami tuntunan Tuhan, mari kita bersama-sama konsisten untuk tetap hidup beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, yang saya ingin kita lihat bersama-sama di video kedua ini saudara, kembali setelah di ayat 16, orang Israel menegaskan juga kepada Yosua yang telah berkomitmen beribadah kepada Tuhan. Kemudian orang Israel juga berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Karena alasan pertama, mereka berkata Tuhan itulah yang telah membebaskan dan menuntun. Dan alasan kedua saudara, apa yang mereka katakan? Saya baca lagi ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Alasan kedua mereka ungkapkan sehingga mereka berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Selain Allah itu adalah Allah yang membebaskan dan menuntun, mereka juga berkata, sebab Allah lah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat. Kalau bukan karena mujizat Tuhan, mereka tidak akan ada sebagaimana mereka adanya di tanah Kanaan yang penuh dengan damai sejahtera di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka tahu, mereka mendengar karena nenek moyang mereka menceritakan bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi. Karena sekali lagi, alasannya mereka beribadah kepada Tuhan adalah karena Allah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat. Mereka sadar betul bagaimana nenek moyang mereka oleh karena mujizat, karena tulah itu, sehingga mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Oleh karena mujizat, laut terbelah dua. Oleh karena mujizat, tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Oleh karena mujizat, burung puyuh didatangkan Tuhan saat mereka menginginkan daging. Oleh karena mujizat, dari batu pun keluar air. Oleh karena mujizat, manna pun turun dari sorga. Oleh karena mujizat, air pahit pun bisa berubah dan bisa diminum, saudara. Dan masih begitu banyak mujizat-mujizat demi mujizat yang terjadi. Dan akhirnya oleh karena mujizat juga, angkatan ini yang berbicara ini juga mengalami bagaimana tembok Yeriko runtuh hanya dikelilingi, padahal tembok itu begitu besar dan tebal, saudara. Tidak masuk akal kalau bukan karena mujizat. Hanya ketika mereka berseru, tembok itu runtuh. Dan oleh karena mujizat, akhirnya mereka mengalahkan orang-orang Kanaan. Padahal mereka hanya bangsa kecil. Orang Kanaan begitu besar. Tapi mereka akhirnya menguasai Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa Allah itu adalah Allah yang telah melakukan mujizat demi mujizat. Dan kemudian mereka berkata juga bahwa dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Sampai sekarang, sampai saat mereka berbicara, Allah masih melakukan mujizat bagi mereka. Artinya apa, saudara? Alasan kedua, sehingga saya dan saudara harus hidup beribadah kepada Tuhan adalah karena Allah itu adalah Allah yang telah melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Seberapa banyak saudara sudah mengalami mujizat dalam saudara hidup beribadah kepada Tuhan. Itu artinya hari ini saudara harus tetap berkomitmen beribadah. Dan sampai kapanpun saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Dan sampai detik ini dia masih tetap melakukan mujizat. Kalau kita berkomitmen hidup beribadah kepada dia, bahkan sampai kapanpun dia akan terus melakukan mujizat. Kalau kita komitmen konsisten untuk tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya mengalami dalam kehidupan saya, dalam hidup beribadah dan melayani Tuhan, ada masa-masa sulit. Karena selalu memang mujizat Allah kerjakan di saat-saat sulit. Ada masa mengalami penyakit.
Karena memang mujizat kesembuhan terjadi saat sakit. Dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam hidup beribadah kepada Tuhan, aku sudah melihat sakit yang dokter sendiri sudah bingung, tapi Allah lakukan mujizat. Itu yang terjadi kepada istri saya. Dan pemeliharaan Tuhan, kecukupan dari Tuhan tak terceritakan. Bagaimana Tuhan memelihara dalam saya hidup beribadah dan melayani Tuhan. Karena memang sekali lagi Allah melakukan mujizat bagi anak-anaknya yang hidup beribadah kepada Dia. Saudara, saya punya satu pengalaman yang sangat unik. Hanya contoh kecil, saudara, dalam saya hidup beribadah dan melayani Tuhan. Itu mujizat yang besar bagi saya. Satu kali saya ada di gereja yang saya layani, di depan gereja tempat saya melayani. Sampai saat ini ada satu paret besar, saudara. Dan saat itu saya dan istri saya serta anak saya yang pertama yang masih kecil waktu itu, kami lagi ngelihat-lihat air. Dan di air paret irigasi itu ada dipelihara oleh orang lain ikan mas, saudara. Dan kemudian anak saya yang nomor satu ini saat dia masih kecil berkata, "Pak, aku mau ikan mas, aku mau ikan mas." Dan pada saat itu saya masih ingat sekali keadaannya sulit, saudara. Nah, yang ajaibnya, waktu itu saya hanya berkata, "Ya nak, nanti kita beli." Yang ajaibnya adalah ketika malam hari hujan lebat, saudara, ada orang yang datang naik sepeda motor, lalu kemudian dia berhenti di depan gereja karena ada jembatan di depan gereja dan sering orang cuci sepeda motor di sana. Lalu kemudian karena dia ngegas sepeda motornya, saya pikir ada tamu, saya buka pintu. Lalu kemudian saat saya lihat keluar, ada orang yang meminta, dia berkata begini, Pak Pendeta, adakah ember Bapak supaya saya bisa ngambil air dari parit ini? Lalu kemudian saya kasih satu ember kepada dia untuk bisa mengambil air dan mencuci sepeda motornya, saudara. Dan saya kembali lagi ke rumah, saya tidak kenal orang ini. Lalu kemudian setelah selesai menyuci sepeda motornya, dia panggil lagi saya. Lalu kemudian dia serahkan ember yang tadi saya kasih. Tetapi yang luar biasanya, di dalam ember itu ada 2 ikan mas. Lalu kemudian saya bertanya, "Apa ini? Kenapa ada ikan mas?" Lalu dia berkata, "Saya baru pulang mancing." Yang ajaibnya, saudara, adalah kok persis ikan mas. Yang ajaibnya adalah kok persis di waktunya saat anak saya meminta, "Aku mau ikan mas." Dan waktu itu saya berterima kasih sekali kepada orang ini. Dan sampai hari ini saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu siapa dia. Yang saya mau tegaskan di sini, saudara, itu hanya mujizat kecil mungkin. Tapi sekali lagi, itu menjadi mujizat besar bagi saya dan keluarga saya. Kenapa? Karena itu membuktikan betapa ajaibnya Tuhan memelihara orang-orang yang hidup beribadah kepada Dia. Itu yang ditegaskan oleh orang Israel. Betapa banyak mujizat yang sudah mereka alami. Dan mereka berkata juga bahwa di depan mata kita, mujizat itu masih ada. Artinya apa? Bahwa Allah itu Allah yang telah melakukan mujizat. Dan Allah itu adalah Allah yang sedang melakukan mujizat. Kalau saya dan saudara hidup beribadah, maka Allah yang telah melakukan mujizat, Allah akan tetap melakukan mujizat dan terus akan melakukan mujizat ke depan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, adakah saudara hidup beribadah seperti yang dituntut firman Tuhan? Beribadahlah dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Seberapa setia, seberapa tulus saudara dalam saudara beribadah kepada Tuhan. Hari ini kembali, saudara, alasan sehingga saya dan saudara harus hidup beribadah kepada Tuhan. Karena Allah yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Hari ini pun Dia masih melakukan mujizat. Dan Dia akan terus melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Adakah mungkin hari ini saudara memerlukan mujizat Tuhan? Dia Allah yang sama, yang masih melakukan mujizat sampai detik ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sedang hidup beribadah dengan tulus ikhlas dan setia kepada Dia?
Karena Allah yang sama melakukan mujizat bagi orang Israel, Allah yang sama juga hari ini akan melakukan mujizat bagi saudara ketika saudara hidup beribadah kepada Tuhan. Allah yang sama melakukan mujizat dalam hidupku, Allah yang sama juga akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita ketika kita tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, di akhir video kedua ini saya kembali menegaskan, hiduplah beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Hiduplah beribadah dengan setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang akan membebaskan saudara. Allah yang telah membebaskan, Allah yang sedang membebaskan dan terus akan membebaskan kita dalam segala perkara kehidupan kita. Dan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Dan yang kedua, karena Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah, adalah Allah yang melakukan mujizat. Dulu, sekarang, dan seterusnya, dia akan terus melakukan mujizat. Itu sebabnya hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara akan melihat pembebasan dari Tuhan. Bagaimana dia menuntun dalam perjalanan saudara. Dan saudara akan melihat Allah melakukan mujizat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Hiduplah tetap beribadah dengan tulus ikhlas, setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali Tuhan telah merenungkan firman-Mu. Alasan sehingga kami harus hidup beribadah kepada Tuhan adalah bahwa Engkaulah Allah yang membebaskan. Bahwa Engkaulah Allah yang menuntun. Dan Engkau Allah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Kami akan terus hidup beribadah kepada Tuhan dan kami percaya pembebasan demi pembebasan, mujizat demi mujizat kami akan melihat Allah lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.